Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 268. Feng Yu tidak kembali ke kota Bing. Dia malah terbang ke Shanghai. Dia ada di sana untuk melihat firma desain Liu Michael. Liu Michael telah mengundang Feng Yu beberapa kali, tetapi Feng Yu terlalu sibuk. Meskipun investasi Feng Yu di perusahaan ini tidak banyak dan keuntungannya tidak fantastis, perusahaan itu tetap menguntungkan. Saran Feng Yu telah mengubah perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang menguntungkan. Perusahaan ini juga menjadi terkenal di Shanghai. Feng Yu ada di sana untuk bertemu orang-orang lain di perusahaan. Sebagai bos perusahaan, ia harus menunjukkan wajahnya setidaknya setahun sekali. Selain itu, Feng Yu ingin melihat cara lain apa yang dapat ditingkatkan perusahaan. Di masa depan, industri desain akan menjadi industri yang sangat menguntungkan. Sekarang, industri desain belum dikembangkan di Cina, tetapi untungnya, ada lebih banyak WB novel. Perusahaan perancang ini memiliki beberapa pekerjaan desain peruk novelan setiap bulan, dan ini adalah sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Feng Yu bertemu dengan dua desainer lainnya, yang merupakan mitra Liu Michael. Mereka seusia, dan mereka semua lebih tua dari Feng Yu. Tapi mereka gugup di depannya. Feng Yu memberitahu mereka bahwa mereka juga bisa fokus pada pengemasan produk. Ini sama dengan desain WB novel, dan di masa depan ini akan menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan desain. Segera orang Cina akan memperhatikan pentingnya kemasan produk mereka dan kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Feng Yu juga menetapkan tujuan untuk perusahaan desain. Pertama, perusahaan perlu memperluas dan mempekerjakan lebih banyak staf. Saat ini, perusahaan terlalu kecil, dan akan sulit bagi perusahaan untuk tumbuh cepat. Perusahaan harus menjadi perusahaan perancang Shanghai yang paling menonjol dan dengan cara ini, lebih banyak orang akan menyadari perusahaan tersebut. Mereka juga dapat meningkatkan biaya mereka dengan cara ini. Untuk menjual diri mereka, mereka perlu memasarkan diri mereka dengan lebih baik. Tahun ini, yang hebat telah mengatakan bahwa Shanghai akan mengembangkan wilayah timurnya. Feng Yu memutuskan untuk berinvestasi di bagian timur Shanghai. Membeli gedung komersial sekarang adalah investasi yang bagus dan 2 tahun kemudian, lebih banyak bisnis akan didirikan di Shanghai, dan Feng Yu dapat mengumpulkan uang sewa. Feng Yu tinggal di Shanghai selama sehari, dan dia bergegas ke Beijing malam itu. Wen Dongjun, Lina, dan Zhang Han juga terbang ke Beijing dari kota Bing. Pada hari Senin, mereka harus pergi untuk wawancara di universitas yang ingin mereka lamar. Dari wawancara, ada berbagai jenis hasil wawancara. Salah satu tipe adalah setelah wawancara, siswa tidak perlu mengikuti ujian masuk dan akan diterima di universitas. Tipe kedua adalah untuk menurunkan persyaratan masuk sebesar 100 poin. Jenis ketiga adalah untuk menurunkan persyaratan masuk sebesar 50 poin. Terakhir, gagal wawancara. Tidak akan ada penurunan persyaratan pintu masuk. Para siswa yang dijamin mendapat tempat di universitas memiliki kredensial berbeda seperti tempat pertama dalam kompetisi tingkat negara atau memiliki pengakuan internasional. Tentu saja, ada banyak siswa seperti Feng Yu dan sisanya yang berasal dari sekolah menengah terbaik provinsi atau siswa terbaik di provinsi itu. Jika semuanya normal, Feng Yu dan yang lainnya akan menurunkan persyaratan masuk sebesar 50 poin, tetapi karena Summer Camp Universitas Moskow, mereka setidaknya akan mengurangi persyaratan masuk sebesar 100 poin. Feng Yu dijamin melakukan wawancara di Universitas Beijing, sementara Lina melakukan wawancara dengan Universitas Pengajaran Beijing. Ini adalah universitas impiannya. Wen Dongjun dan Zhang Han melamar ke Universitas Teknologi Beijing. Sebenarnya, sekolah menengah mereka mendapatkan tempat untuk Liu Kun di Universitas Huaqing, tetapi Liu Kun menolak tawaran itu. Itu karena ada kursus terbatas yang tersedia untuk siswa yang dijamin mendapat tempat.
Feng Yu menangis ketika mendengar tentang hal ini dari Liu Kun. Siswa berprestasi dan orang-orang biasa berbeda. Dia bahkan tidak menginginkan tempat yang dijamin di universitas. Dia lebih suka duduk untuk ujian masuk ke kursus yang dia suka. Hasil Feng Yu hampir tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk bahkan wawancara dengan Universitas Beijing. Sebenarnya, sekolah menengah mereka ingin mengirim Feng Yu ke universitas lain dengan standar yang lebih rendah, dan Feng Yu akan mendapat tempat di universitas itu. Dengan kekuatan Feng Yu dalam bahasa asing, dia pasti akan diterima di universitas tanpa harus mengikuti ujian masuk. Tetapi Feng Yu mengatakan kepada Sun Wenhai untuk mendapatkan wawancara untuknya di Universitas Beijing. Selama Feng Yu diberikan wawancara, dia yakin bahwa dia akan diterima. Sun Wenhai tidak perlu peduli dengan yang lain. Feng Yu punya trik di lengan bajunya. Meskipun hasil Feng Yu biasa dan tidak memiliki keterampilan khusus lainnya, ia kaya. Sirsho baru saja menyumbangkan uang untuk 2 gedung sekolah untuk Universitas Beijing, tetapi pembangunannya belum dimulai. Universitas masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah setempat dan dana 10 juta RMB dari mereka untuk membangun gedung baru. Jika Feng Yu menyumbangkan gedung asrama baru untuk universitas, yang akan menelan biaya sekitar 2 juta RMB, ia masih bisa menyebut nama bangunan itu. Ini akan menjadi publikasi yang bagus untuk merek Wind and Rain, dan pada saat yang sama ia bisa diterima di universitas tanpa masalah. Feng Yu memiliki rencana untuk menyumbangkan Wind and Rain dan bangunan Taihua ke sekolah-sekolah di seluruh China, dan saat ini ia hanya menyumbang ke kota Bing dan wilayah sekitarnya. Dia telah menghasilkan banyak uang, dan dia dapat dengan mudah menyumbangkan 1 atau 2 bangunan. Senin, 8 pagi. Feng Yu tiba di Universitas Beijing untuk wawancara. Itu kelas biasa, tapi agak tua. Ruang kelas ini tidak dapat dibandingkan dengan ruang kelas universitas di masa depan. Dari kondisi universitas terbaik di Cina ini, seseorang dapat mengetahui kondisi universitas normal lainnya. Ini membuat Feng Yu lebih percaya diri menggunakan uang untuk diterima. Wawancara ini sama dengan wawancara untuk pejabat pemerintah. Pertanyaan yang diajukan keluar dari dunia ini dan tidak ada yang bisa mengharapkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Feng Yu dapat memberitahu hasil dari ekspresi para siswa yang telah menyelesaikan wawancara mereka. Semua siswa yang ada di sini untuk wawancara adalah siswa terbaik di sekolah menengah mereka. Itu hanya wawancara 5 menit dan mereka dikalahkan. Tapi Feng Yu sama sekali tidak khawatir. Sekolah menengah ketiga kota Bing, Feng Yu. Silakan masuk kamar. Feng Yu memasuki ruang kelas. Itu adalah ruangan kosong dengan kursi di tengah. Kursi ini untuk Feng Yu duduk dan ada deretan meja di depan. Di belakang meja, 5 guru akan mewawancarainya. Dari ekspresi wajah mereka, Feng Yu tahu bahwa mereka tidak senang dengan jawaban siswa di hadapannya. Feng Yu memberikan perkenalan singkat tentang dirinya dan guru yang duduk di pusat bertanya, "Anda telah menghadiri perkemahan Summer Universitas Moskow di Uni Soviet. Seberapa baik bahasa Rusia Anda?" "Saya tidak berbicara tentang hasil Anda. Saya berbicara tentang keterampilan percakapan Anda." Pertanyaan ini ditanyakan dalam bahasa Rusia. Guru ini ingin menguji Feng Yu. Feng Yu menjawab tanpa ragu-ragu dalam bahasa Rusia, "Saya tidak punya masalah dengan membaca, menulis, dan berbicara. Saya bahkan telah menerjemahkan dokumen hukum Rusia sebelumnya." "Kamu telah menulis di resumemu bahwa kamu juga tahu bahasa Inggris. Anda tahu 2 bahasa asing." Guru lain bertanya dalam bahasa Inggris. Kali ini Feng Yu menjawab dalam bahasa Inggris, "Saya memiliki rencana untuk belajar di masa depan. Itu sebabnya saya belajar bahasa Inggris. Saya tidak punya masalah dengan membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris." Para guru terkejut. Siswa ini istimewa. Dia fasih dalam 2 bahasa asing dan dari resumenya, orang tuanya adalah petani. Anak ini luar biasa tetapi hasilnya tidak begitu baik. Dia hanya dianggap di atas rata-rata.
Beberapa guru berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan untuk menanyakan Feng Yu pertanyaan terakhir sebelum menilai dia. Feng Yu, ini pertanyaan terakhir. Apa pendapat Anda tentang ekonomi Uni Soviet beberapa tahun ini? Ini adalah pertanyaan tersulit untuk hari ini. Tidak ada siswa sebelum Feng Yu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Entah kehilangan kata-kata atau tidak menjawab pertanyaan. Para guru ingin melihat apakah Feng Yu yang fasih berbahasa Rusia ini bisa menjawabnya. Jika dia bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka dia akan diterima oleh universitas tanpa perlu ujian masuk. Feng Yu tersenyum ketika mendengar pertanyaan itu. Dia adalah ahli di bidang ini. Bab 269. Feng Yu berjalan keluar dari ruang wawancara sambil tersenyum. Murid-murid lain yang sedang menunggu di luar mendatanginya untuk mencoba dan mencari tahu tentang wawancara itu. Para guru baru saja bertanya kepada saya tentang apa yang saya kuasai. Sebagai contoh, saya telah menyatakan bahwa saya pandai bahasa asing dan mereka menanyakan beberapa pertanyaan dalam bahasa asing. Mereka juga bertanya kepada saya tentang analisis saya tentang ekonomi Uni Soviet. Pertanyaan ini sedikit lebih sulit. Murid-murid lain gelisah. Mereka hanya di sekolah menengah dan mereka tidak tahu apa-apa tentang Uni Soviet. Melihat ekspresi wajah Feng Yu, mereka tahu bahwa Feng Yu dapat menjawab pertanyaan para guru. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Yu berasal dari sekolah menengah ketiga kota Bing, mereka menduga bahwa Feng Yu tahu tentang ekonomi Uni Soviet karena dia berada di dekat perbatasan. Murid-murid lain hampir menangis. Mereka bahkan tidak memperhatikan berita China, namun mereka akan ditanya tentang Uni Soviet. Feng Yu kembali ke Jingbin Hotel. Semua siswa dari sekolahnya menginap di hotel ini karena ini adalah hotel yang ditunjuk untuk mereka. Mereka telah menggunakan surat rekomendasi dari sekolah mereka, dan mereka tidak akan dikenakan biaya untuk mereka menginap di hotel selama 2 hari ini. Ini diberikan oleh kota mereka sebagai bentuk dorongan. Feng Yu memperhatikan bahwa dia adalah orang terakhir yang kembali ke hotel. Semua orang telah lulus wawancara, dan 3 dari mereka dibebaskan dari ujian masuk. Sisanya bisa mendapatkan persyaratan masuk yang lebih rendah. Semua siswa terkejut ketika mereka mendengar bahwa Feng Yu dibebaskan dari ujian masuk. Dia telah mendaftar ke Universitas Beijing, dan hasilnya tidak sebagus mereka. Kenapa dia dibebaskan? Apakah sangat mudah untuk lulus dari wawancara Universitas Beijing? Yang paling mengejutkan Feng Yu adalah 2 orang lainnya yang dibebaskan adalah Zhang Han dan Wen Dongjun. Bagaimana si idiot itu Wen Dongjun lulus wawancara? Wen Dongjun dengan penuh kemenangan mengatakan bahwa dia mendemonstrasikan bahasa Rusia dan kemudian menyanyikan lagu Rusia. Hah, sangat sederhana. Sialan, bernyanyi juga bisa masuk ke Universitas Teknologi Beijing. Dia bertanya pada Zhang Han tentang wawancaranya, tetapi dia tidak memberitahu Feng Yu detailnya. Dia hanya mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, dan dia kebetulan lulus. Lina mendapat persyaratan masuk yang lebih rendah sebesar 100 poin. Dia sangat gembira. Bahkan jika dia mendapat pengurangan 50 poin, dia yakin bahwa dia akan bisa masuk Universitas Pengajaran Beijing. Sekarang, dia mendapat pengurangan 100 poin. Ini terlalu mudah baginya. 7 siswa telah datang ke Beijing, dan semua 7 telah lulus wawancara mereka. Feng Yu melambaikan tangannya, mari kita pergi ke restoran malam ini untuk perayaan. Saya akan memperlakukan semua orang. Pesan saja apapun yang kamu mau. Restoran itu adalah restoran Northeastern, dan namanya Bing City Restaurant. Restorannya menyajikan masakan timur laut dan bertindak sebagai kantin bagi para staf dan beberapa tamu hotel. Manajer Zhao dari restoran melihat Feng Yu dan yang lainnya memasuki restoran, dan dia dengan cepat pergi untuk menghentikan mereka. Siswa ini belum waktunya makan malam. Ketika saatnya tiba, kami akan memberitahu Anda. Siti telah memberi para siswa yang ada di sini untuk tinggal dan makanan gratis di hotel. Itu sebabnya manajer Zhao telah menyajikan makanan yang sama dengan karyawannya.
Makanannya tidak terlalu buruk tetapi tidak bisa dianggap baik juga. Feng Yu mengeluarkan beberapa uang kertas 100 RMB dan meletakkannya di atas meja. Saya akan membayar hari ini. Dapatkan saya semua hidangan mahal Anda. Apakah uang ini cukup? Dapatkan saya meja besar dan sajikan makanan Anda. Manajer Zhao melihat bahwa semua siswa sangat gembira. Pasti mereka semua telah lulus wawancara dan ingin merayakannya. Tetapi keluarga siswa ini harus kaya. Dia hanya bisa mengeluarkan 600 RMB tanpa mengedipkan mata. Apakah dia mencuri uang ini dari keluarganya? Gaji manajer Zhao hanya sedikit lebih dari 100 RMB sebulan. Wen Dongjun berkata, Paman Zhao, Anda tidak perlu menabung untuknya. Oh, pilih beberapa trotters babi yang lebih besar dan masak lebih lembut. Juga, bawakan kami sebotol anggur dan sebotol jus jeruk. Semua siswa tahu bahwa keluarga Feng Yu dan karena Feng Yu telah menawarkan untuk memperlakukan mereka untuk makan malam, mereka menerimanya. Keluarga siswa telah memberi mereka uang, tetapi mereka tidak sanggup membelanjakannya. Para siswa, kandungan alkohol baijiu terlalu tinggi dan tidak cocok untuk kalian semua. Kenapa tidak minum bir? Bir Beijing berbeda dari bir di kota Bing. Manajer Zhao tersenyum dan berkata, anak-anaknya seusia mereka, dan itulah sebabnya dia tidak merasa ingin menjual baijiu kepada mereka. Oke Paman Zhao, Anda tidak mendengarkan omong kosongnya. Dia akan mabuk hanya dengan sebotol bir. Paman Zhao, jika tidak ada yang bisa dilakukan, bergabunglah dengan kami untuk makan malam juga. Feng Yu mengundang manajer Zhao. Terima kasih, tapi ini akan segera makan malam dan akan sibuk. Nikmati makan malam Anda dan jika Anda butuh sesuatu, biarkan pelayan tahu. Oh ya, tolong turunkan volumenya. Ada beberapa pemimpin dari kota di kamar pribadi. Manajer Zhao menunjuk ke kamar pribadi. 4 anak laki-laki di bawah pimpinan Wen Dongjun mulai melahap makanan. Bahkan 3 gadis itu juga makan banyak. Setelah beberapa saat mereka mulai semakin keras. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda berjalan keluar dan melihat Wen Dongjun dan yang lainnya membuat banyak suara. Dia ingin memarahi mereka, tetapi sebelum dia mulai memaki, dia melihat seseorang yang akrab. Feng Yu, kakak Zhao. Anda di sini, itu berarti Zhang ada di dalam. Feng Yu terkejut. Orang yang berjalan keluar dari kamar pribadi adalah sekretaris Zhang Ruiqiang. Iya nih. Dia di dalam berbicara dengan teman-temannya. Jika Anda semua sudah selesai, kembali ke kamar Anda. Siapa itu Brother Zhao? Wen Dongjun bertanya pada Feng Yu. Sekretaris seorang pemimpin besar. Baik, mari kita lebih lembut. Setelah makan, mari bermain poker di kamar kami. Besok kita akan keluar dan bermain, dan kembali lusa. Sebelum Feng Yu dan yang lainnya menyelesaikan makan malam mereka, mereka melihat Zhang Ruiqiang berjalan keluar tamu. Sekitar 1 menit kemudian, Zhang Ruiqiang kembali dan berjalan menuju meja Feng Yu. Feng Yu ingin berdiri dan menyambutnya, tetapi dia memperhatikan Zhang Han sudah berdiri. Paman Zhang. Oh, Han Han juga ada di sini. Bagaimana wawancaramu? Zhang Ruiqiang bertanya dengan nada penuh kasih. Saya sudah lulus wawancara dan bisa masuk universitas tanpa ujian masuk. Ada semua teman sekelasku. Mereka semua telah lulus wawancara. Beberapa dari mereka mendapat persyaratan masuk yang lebih rendah dan beberapa dibebaskan dari ujian masuk. Feng Yu duduk di sana, menatap Zhang Han dengan kaget. Keluarga Zhang Han harus memiliki latar belakang, dan dari cara mereka berdua berbicara, seseorang dari keluarga Zhang Han harus memiliki peringkat yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada Zhang Ruiqiang. Sial, Zhang Ruiqiang sudah menjadi wakil wali kota dan siapa orang ini dari keluarga Zhang Han? Apakah orang ini, seorang wali kota, berperingkat atau bahkan lebih tinggi? Xiao Yu, kamu seharusnya tidak punya apa-apa nanti. Datanglah ke kamarku. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Zhang Ruiqiang berkata kepada Feng Yu.
Feng Yu, dia ingin menggunakan kesempatan untuk bersama Lina sendirian di kamar ketika siswa lain sedang bermain poker. Zhang Ruiqiang pergi, dan mereka melanjutkan makan malam mereka. Tapi mereka kehilangan minat pada makanan. Feng Yu memperhatikan Wen Dongjun mengerutkan kening, dan dia bertanya, ada apa? Terlalu penuh. Apakah itu pemimpin dari kota kita? Zhang Han telah memanggilnya sebagai paman. Apakah itu berarti seseorang dari keluarganya juga seorang pejabat? Itu hanya seorang pemimpin. Ayahmu juga adalah wakil kepala Departemen Pertanian. Apakah kamu merasa rendah diri? Feng Yu menghiburnya. Kepercayaan diri anak ini terpukul. Wen Dongjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah sedih, bukan itu. Saya membual bahwa ayah saya adalah pemimpin besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Feng Yu, seorang wakil kepala di Departemen Pertanian Kabupaten dan Anda dapat membual sampai seolah-olah ayah Anda memiliki peringkat yang sama dengan wakil wali kota. Zhang Han tidak mengungkapkan kebohonganmu begitu lama. Ini pasti cinta sejati. Saya harus mencari tahu dari Zhang Ruiqiang, apa latar belakang Zhang Han. Bab 270. Feng Yu dan yang lainnya menghabiskan makan malam mereka, dan sekretaris Zhao membawa Feng Yu ke Zhang Ruiqiang. Manajer restoran Zhao juga menemukan bahwa Feng Yu tidak hanya kaya, tetapi dia juga dekat dengan wali kota Zhang. Mungkinkah Feng Yu putra dari beberapa pejabat provinsi? Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengembalikan Feng Yu kembaliannya dan juga membawa beberapa buah dan minuman kepadanya. Dia tidak ingin Feng Yu berbicara buruk tentangnya karena wali kota Zhang bisa mengeluarkannya dari posisinya kapan saja. Wali kota Zhang, mengapa Anda memanggil saya? Oh, kamu kenal Zhang Han. Apa yang dilakukan keluarganya? Saya ingat bahwa tidak ada pemimpin dengan nama keluarga Zhang di kota. Feng Yu berpikir siapa orang dari keluarga Zhang Han itu. Kota. Anda harus berpikir lebih tinggi. Zhang Ruiqiang mengisyaratkan. Lebih tinggi. Itu artinya pemerintah provinsi. Tidak ada pejabat yang sesuai usia dengan nama keluarga Zhang. Mereka yang memiliki nama keluarga yang sama berusia 50-an atau 30-an. Mereka tidak mungkin ayah atau kakeknya. Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu bingung dan tertawa, ada apa? Kamu menyukainya? Keluarganya berspesialisasi dalam menangkap gangster dan hooligan. Kepala polisi provinsi. Tapi kepala Zhang itu berusia 50-an. Karena Zhang Ruiqiang mengenal Zhang Han, itu berarti ayah atau kakeknya harus menjadi pejabat tinggi. Jika itu adalah pamannya atau kerabat lainnya, mereka seharusnya tidak begitu dekat. Tetapi seseorang di usia 50-an akan terlalu tua untuk menjadi ayahnya dan terlalu muda untuk menjadi kakeknya. Kepala Zhang terlambat putrinya, dan dia hanya punya seorang putri. Anda benar-benar tidak ingin mempertimbangkan. Saya dapat membantu Anda berbicara dengan ayahnya. Jika dia menikahi Anda, Anda akan memiliki dukungan yang kuat. Wali kota Zhang, jika Anda terus membicarakan hal ini, saya akan pergi. Teman-teman saya masih menunggu saya bermain poker. Zhang Ruiqiang, dari nada bicara Feng Yu, tampaknya bermain poker lebih penting. Anda adalah seorang pengusaha, dan Anda cerdas. Bantu saya memikirkan solusi untuk membantu pabrik tembakau Bing City. Pabrik tembakau. Apa yang salah dengan pabrik tembakau? Wali kota Zhang, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya baru saja mengimpor mesin untuk pabrik 2 tahun lalu, dan itu untuk ekspansi pabrik. Dari pertanyaan Anda, apakah ada masalah dengan penjualan tembakau? Feng Yu teringat dalam kehidupan masa lalunya bahwa rokok kota Bing laris manis selama periode ini. Setidaknya itu laris manis di Provinsi Northeast 3. Namun segera ternyata penjualan rokok perlahan menurun. Feng Yu menduga itu karena penurunan produksi dan juga kurangnya branding yang menyebabkan pabrik merugi. Pabrik tembakau Bing City kami sudah ada cukup lama, tapi rokok yang dihasilkannya berstandar lebih rendah. Kami bahkan tidak bisa mengekspornya ke provinsi lain. Beberapa pabrik tembakau di selatan menghasilkan banyak keuntungan dan mengapa pabrik tembakau kota Bing kami berkinerja sangat buruk.
Mungkinkah ada yang salah dengan teknik produksinya? Tetapi mereka telah membeli mesin Uni Soviet dari Anda. Pemerintah kota juga telah menyediakan dana yang cukup untuk pabrik. Zhang Ruiqiang datang ke Beijing untuk mencari cara membantu pabrik tembakau. Pabrik tembakau tidak bisa berjuang dan merugi setiap tahun. Pemerintah kota tidak dapat mendukung pabrik selamanya. Restrukturisasi City atas perusahaan-perusahaan milik negara sebagian besar berhasil, tetapi beberapa perusahaan mengalami masalah. Pabrik tembakau adalah salah satu yang terburuk. Feng Yu menjawab, Wali Kota Zhang, saya tidak punya solusi untuk Anda. Mesin tembakau Uni Soviet jauh lebih baik dan lebih efisien daripada mesin lama di pabrik. Mesin-mesin lama tidak disia-siakan dan dijual ke Provinsi Lin. Saya tidak menghasilkan banyak dari kesepakatan ini. Saya tidak memasukkan teknologi bersama-sama dengan mesin itu karena rokok Uni Soviet memiliki bantuan yang berbeda dari rokok kami. Rokok mereka terasa lebih seperti Marlboro. Berapa banyak orang di Tiongkok yang suka merokok Marlboro? Saya tidak mengatakan mesin yang Anda jual ke pabrik mengalami masalah. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya memikirkan solusi. Jika pabrik tembakau terus merugi, pabrik itu akan tutup dalam 2 tahun. Feng Yu memutar otak untuk memikirkan solusi. Keluar dengan rokok premium. Tidak, atasan akan menghentikannya, dan pabrik bahkan mungkin dihukum. Keluar dengan bantuan rokok baru. Jika pabrik tembakau bisa melakukan itu, mereka akan melakukannya sejak lama. Tunggu, mungkin ada solusi yang akan berhasil, tetapi pemerintah kota harus menyetujuinya. Wali Kota Zhang, Anda ingat bagaimana saya memasarkan minyak premium Taihua? Anda masih berani menyebutkan itu. Anda membuat semua orang percaya bahwa Anda adalah pemasok eksklusif untuk Biro Perdagangan Luar Negeri kami. Saya masih harus menjelaskan kepada para pemimpin. Sejak kapan kami menunjuk Anda sebagai pemasok eksklusif? Dan mengapa Anda berbicara tentang ini sekarang? Zhang Ruiqiang marah ketika dia memikirkan insiden ini. Feng Yu tersenyum, kita bisa membuat rokok eksklusif. Apa? Rokok eksklusif? Apa yang kamu bicarakan? Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar dalam kehidupan masa lalunya bahwa pabrik tembakau kota Bing telah mengeluarkan rokok eksklusif dan rokok itu khusus untuk para pemimpin provinsi. Rokoknya tidak mahal dan rasanya masih enak. Tetapi produksinya rendah dan sulit untuk mendapatkannya di pasar. Feng Yu tidak dapat mengingat tahun yang mana ia mendengar hal ini, tetapi dari reaksi Zhang Ruiqiang itu seharusnya tidak ada sekarang. Wali Kota Zhang, santai. Apakah cara saya memasarkan minyak Taihua premium ilegal? Ini hanya minyak kedelai. Tentu saja itu legal. Kenapa kamu bertanya? Lalu mengapa kita tidak bisa mempromosikan rokok kita sebagai rokok eksklusif? Apakah itu melanggar peraturan? Saya pikir kita bahkan dapat mencetak kata-kata Bing City eksklusif pada kotak rokok dan menyingkirkan gambar-gambar lainnya. Biarkan konsumen pergi dan menebak apa arti eksklusif. Penjualan akan meningkat hanya dengan mencetak kata-kata ini. Zhang Ruiqiang tidak yakin. Itu pasti akan meningkat. Saya kira tembakau harus memiliki teknik baru untuk menghasilkan rokok. Biarkan mereka menurunkan produksinya untuk kualitas yang lebih rendah dan rokok tanpa filter dan tingkatkan produksi rokok premium. Rokok eksklusif kota Bing ini harus dihargai seperti rokok Zonghua dan kami bahkan dapat memberi harga 1 RMB lebih dari Zonghua. 1 RMB lebih dari Zonghua. Apakah orang akan membelinya? Mata Zhang Ruiqiang melebar. Zonghua Cigarettes saat ini adalah merek rokok paling mahal di Cina. Pasti akan ada orang yang membelinya, dan kurasa rokok itu akan segera muncul di mejamu. Feng Yu mengisyaratkan. Zhang Ruiqiang berpikir tentang apa yang dikatakan Feng Yu, dan dia mengerti apa yang dimaksud Feng Yu. Hadiah Feng Yu ingin memposisikan rokok ini sebagai merek rokok premium. Bahkan jika tidak ada yang mau merokok, mereka akan membelinya sebagai hadiah. Ini mungkin berhasil, tetapi Zhang Ruiqiang merasa bahwa ini adalah metode yang tidak konvensional. Tetapi jika dia tidak melakukan ini, maka pabrik tembakau akan terus meminta dana dari pemerintah.
Feng Yu terus membujuk Zhang Ruiqiang, lihatlah merek Hongtasan. Bagaimana merek ini menjadi populer. Merek rokok ini digunakan secara eksklusif sebagai hadiah. Juga, rokok Zonghua dipasarkan saat rokok dihisap oleh para pemimpin. Apa yang salah dengan cara pemasaran kami? Kami bahkan bisa membiarkan salesman pabrik kami. Zhang Ruiqiang dibujuk oleh Feng Yu. Dia memutuskan untuk kembali dan memberitahu wali kota. Dia merasa malu untuk menggunakan metode ini, tetapi itu semua untuk para pekerja pabrik tembakau. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.